Di video ini kita akan mempelajari gerak melingkar peraturan. Nah, sebelum kita ke kuantitatifnya, mari kita pelajari aplikasinya dahulu, ya, agar kalian lebih antusias dalam mempelajari konsep gerak melingkar peraturan. Nah, salah satu aplikasi dari gerak melingkar peraturan itu adalah kereta api. Nah, mari kita ke rel kereta api. Nah, tentu saja kalian telah pernah melihat rel kereta api, ya. Misalkan ini adalah rel kereta api yang membelok ke kanan. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa kereta api itu dapat bergerak mengikuti rel kereta api dan tidak keluar dari jalurnya? Ya, tidak keluar dari jalurnya. Nah, para insinyur menggunakan konsep gerak melingkar peraturan. Nah, tentu saja kalian telah mengetahui bahwa roda kereta api itu tidak dapat dibelokkan ke kanan ataupun ke kiri, ya, seperti roda mobil. Nah, di mana tentu saja roda mobil jika kita perlu belok ke kanan, kita hanya perlu belokkan roda tersebut ke kanan, maka mobil akan belok ke kanan, ya. Dan sebaliknya, misalkan kita perlu belok ke kiri, maka kita hanya belokkan rodanya ke kiri. Nah, di mana roda kereta api tidaklah didesain seperti berikut, ya. Jika didesain seperti berikut, maka tentu saja pengemudi dari kereta api itu akan sangat sibuk, ya, karena kereta api memiliki banyak roda, maka akan sangat rumit untuk mengatur roda-rodanya. Maka akan didesain roda kereta api yang akan secara otomatis dapat mengikuti jalur kereta api. Nah, sekarang bagaimanakah caranya? Nah, sebelumnya kita perlu mengerti apa itu gerak melingkar peraturan. Nah, mari kita ke contohnya dahulu. Misalkan kita memiliki sebuah piring, ya, misalkan ini adalah piring yang dapat dirotasikan dari titik pusat rotasi ini, ya, dapat diputar. Lalu misalkan terdapat dua buah semut, ya, sebagai berikut. Misalkan ini adalah semut yang pertama yang kita taruh dengan jarak R1, ya, dengan jarak R1, jari-jari pertama, di mana kita memiliki sebuah semut lagi yang kita taruh sejauh R2. Lalu misalkan kita putar meja tersebut, ya, dengan kecepatan putaran, ya, kecepatan putaran 1 rotasi per detik atau 1 putaran per detiknya. Artinya adalah saya akan putar dengan meja ini dengan kecepatan 1 putaran per detik, ya, 1 putaran per detik. Misalkan 3 detik, maka akan terdapat 3 putaran. Nah, sekarang si kedua semut tersebut tidaklah mau berubah posisinya, maka tentu saja semut tersebut haruslah berlari. Nah, untuk 1 detik, maka sepanjang berapakah atau dengan jarak berapakah si semut tersebut perlu berlari? Misalkan ini kita namakan semut pertama, ini kita namakan semut kedua. Nah, maka untuk 1 detik, si semut pertama harus berlari sepanjang berapa? Tentu saja, agar posisinya tidak berubah, maka si semut pertama haruslah berlari berlawanan arah dengan arah putaran meja dengan jarak seperti berikut, ya, dengan jarak merah ini. Di mana untuk semut kedua tentu saja haruslah berlari berlawanan arah putaran meja tersebut dengan jarak seperti berikut. Jika kalian perhatikan, tentu saja jarak lari untuk semut pertama itu akan lebih panjang dibandingkan dengan jarak lari semut kedua. Nah, di mana kecepatan lari atau kita sebutkan kecepatan linear dari semut pertama itu akan sama dengan, di sini keduanya kita bagikan dengan waktu. Nah, maka kecepatan lari semut pertama itu haruslah lebih besar daripada kecepatan lari semut kedua. Nah, maka di sini kalian dapat melihat semakin jauh si semut tersebut terhadap titik putarannya, maka panjang lintasannya itu semakin besar. Dan sebaliknya, semakin dekat, ya, dengan titik putarannya, maka jarak yang ditempuh oleh semut kedua itu semakin pendek, ya. Nah, maka dengan konsep ini si insinyur telah dapat mendesain roda kereta api, di mana roda kereta api itu akan didesain dengan cara berikut, di mana akan memiliki R yang berbeda atau jari-jari putaran yang berbeda, ya, jari-jari rotasi yang berbeda. Nah, di mana ini adalah roda di sebelah kiri, ya, ini adalah roda sebelah kiri, dan ini adalah roda sebelah kanan dari kereta api. Di mana di sini jika kita lihat dari sebelah kanan, ini akan seperti berikut.
ya. Ini akan berputar, ya, rodanya akan berputar. Nah, pada jalur yang lurus, maka mari kita kopikan dahulu. Pada saat roda tersebut berjalan pada jalur yang lurus, maka rel-nya, ini adalah rel kereta api, itu akan berada di sini. Di mana titik pusat rotasinya, titik pusat rotasi roda itu akan berada di sini, ya, akan berada di sini. Ini adalah titik pusat rotasi roda. Ini adalah titik pusat rotasi roda. Nah, maka jika kalian perhatikan pada keadaan lurus, jarak antara rel kereta api dengan titik pusat rotasi untuk roda di sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Maka di sini adalah kalian dapat menganalogikan bahwa semuanya itu berada pada posisi yang sama. Maka kecepatan linear dari roda di sebelah kiri itu akan sama dengan kecepatan linear dari roda di sebelah kanan. Nah, sekarang mari kita ke kondisi pada saat kita perlu belok ke kanan. Ya, mari kita gambarkan dahulu. Ini adalah roda sebelah kiri dan ini adalah roda sebelah kanan. Di mana pada saat lurus, kedua roda memiliki jari-jari yang sama, ya, memiliki jari-jari lintasan yang sama. Lalu pada saat ke persimpangan belokan, ya, seperti berikut. Maka jika kalian perhatikan, untuk rel di sebelah kiri ini akan lebih dekat ke basisnya, ya, ini kita sebut sebagai basis, ya. Maka roda di sebelah rel kereta api di sebelah kiri itu akan lebih dekat ke basisnya, di mana rel sebelah kanan itu akan menjauhi basisnya, akan lebih ke sini. Nah, jika kalian perhatikan jarak dari rel kereta api ke pusat putaran ini telah akan berbeda, yang dimana untuk roda di sebelah kiri itu jaraknya telah lebih jauh, ya. Jadi R-nya itu telah lebih jauh. Misalkan ini R1, ini R2, maka R1 itu lebih dari R2. Artinya adalah jika R1 lebih dari R2, maka V1 itu lebih dari V2, ya. Kecepatan larinya ini, ya, semut pertama itu akan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan lari semut kedua, ya, karena di sini R-nya telah lebih kecil dibandingkan dengan R pertama. Nah, dengan demikian maka roda di sebelah kiri ini akan bergerak dengan lebih cepat, ya, karena di sini jalurnya tentu saja lebih panjang, ya, dibandingkan dengan jalur di sebelah dalam ini. Nah, karena kecepatan roda di sebelah kiri ini lebih cepat dan di sebelah kanan ini lebih lambat, maka kereta api itu akan belok ke kanan, ya, sesuai dengan lintasannya. Jadi ini adalah konsep dari gerak melingkar yang digunakan insinyur untuk mendesain roda kereta api, ya. Semoga kalian mengerti. Nah, di video selanjutnya kita akan mempelajari lebih ke kuantitatif, ya, lebih ke perhitungannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.